Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Komandan Bapak Marsikal Pertama TNI M. Taufik atas dilantik menjadi Komandan Lanut. Selamat. Terima kasih. Selamat mengemban tugas amanah baru di Atang Sanjaya. Kapan dilantiknya, Komandan? Saya dilantik tanggal 14 April. Oke. Ya, jadi praktis sekitar 2 bulanan lah. Sudah 2 bulan. Lanut Atang Sanjaya. Sebelumnya sekali di mana? Sebelumnya saya di Cisco, jadi Direktur Pengkajian Air Power. Jadi selepas saya mengikuti pendidikan Lemhanas PPRA 64, kemudian kami ditugaskan di Cisco AU sebagai Direktur Pengkajian Air Power kurang lebih 5 bulan di sana. Namun sebenarnya kalau berbicara pengalaman tugas, sudah pernah ke Kalimantan Selatan juga sebagai Komandan Lanut, Samsudin Nur di sana, kemudian pernah ke Makassar juga sebagai ASOP Kaskopsud 2 di Makassar. Kemudian kita mendapat tugas belajar nih Mas, tugas belajar di Kebun Siri. Oke. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Lemhanas RI, kurang lebih 7 bulan. Baru kemudian ke Cisco AU kurang lebih 5 bulan, baru mendapatkan amanah dan kepercayaan dari pimpinan untuk menjadi Komandan Lanut Atang Sanjaya. Alumni AAU tahun berapa? Saya 1995. 95 ya. Oke. Aslinya dari mana? Saya lahirnya di Makassar, Mas. Oh, di Makassar. Saya di Makassar ya. Kemudian sampai dengan SMA-nya kami berada di Makassar, dan kemudian pada saat kelas 2 kami geser ke Kendari karena orang tua saya kebetulan polisi. Jadi mengikuti tugasnya beliau, jadi pindah kemana kita juga ikut. Anak kolong seperti itu Mas. Ya. Siap. Dari Kendari saya masuk Akabri, dari sana tahun 1992 dan lulus tahun 1995. Iya. Kemudian dilanjutkan dengan sekolah penerbang. Setelah itu kami mendapatkan penjurusan di helikopter. Saya masuk ke Kalijati tahun 1997, kurang lebih 1 tahun, dan 98 sebenarnya saya sudah berada di Bogor. Oh, dari 98 sebetulnya. Dari tahun 1998. Orang lama sebetulnya ini. Sebenarnya orang lama. Siap. Iya. Di Skadron Udara 8 dulu. Ini yang unik, Marsikal. Kami ini dapat info komandan yang baru ini membawa dalam tanda kutip membawa misi yang berbeda. Jadi membawa misi sosial. Bahkan saya dihubungi teman-teman, katanya cari ada nggak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang butuh kaki palsu, kalau tidak salah seperti itu. Iya. Betul itu, Marsikal, seperti betul. apa? Jadi sebenarnya ini bukan merupakan suatu misi. Jadi saya sedikit bercerita, Mas. Jadi kalau menjadi komandan pangkalan Lanut di suatu tempat itu merupakan suatu perintah. Namun keseharian kami melihat bahwa kita ini tentara angkatan udara, meskipun kita kemana-mana bertugas, kemana-mana kita terbangnya ke arah langit terus, namun suatu saat kita harus mendarat dan harus berbaur dengan masyarakat setempat. Keberadaan kita ini harus banyak memberikan manfaat. Iya, betul. Memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga dari situlah saya dengan istri saya banyak berkegiatan di kegiatan sosial. Jadi bukan hanya kaki palsu, Mas. Apa saja itu, Mas? Kami menginisiasi untuk operasi katarak gratis, kemudian ada menginisiasi untuk anak-anak disabilitas, difabel, yang memberikan bantuan kursi roda, kemudian alat bantu dengar, tongkat tunanetra. Kemudian juga kami menginisiasi untuk kegiatan operasi bersumbing gratis dan beberapa kegiatan sosial lainnya. Ini pun kami laksanakan itu sudah dari sebenarnya di pangkat kapten, Mas. Oh, dari dulu. Dari dulu. Dengan istri itu. Ya, tentunya dengan istri. Bahkan sekarang anak-anak kami pun juga sudah mulai mengarah ke sana juga berkegiatan seperti itu. Intinya adalah keberadaan kami ini sebagai prajurit bukan hanya tugasnya untuk menjaga negara, tapi juga untuk bermanfaat bagi masyarakat. Keberadaan kami di Atang Sanjaya ini, Bogor, harus mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sekeliling kita. Masyarakat juga kan pilot ya. Betul. Pilot heli. Sudah berapa jam terbang sampai sekarang? Saya sampai sekarang sudah lupa berapa jam terbang karena kami sudah tidak merekod kembali, tapi sudah cukup lama sih. Karena kami dari Pangkal 62 itu sudah menerbangkan pesawat helikopter sama dengan adik-adik saya ini juga, sama kalau beliau kan di bawah saya, di beberapa tahun di bawah saya. Ini sudah cukup lama. Misi-misi kami memang di penerbangan helikopter itu ya, mulai dari kota sampai dengan ke pedalaman pun
kita membawa penumpang pun dari masyarakat Papua yang masih tradisional banget pakainya sampai dengan orang yang berdasi. Bahkan beberapa kali kita membawa misi-misi untuk VVIP RI1, RI2 dan beberapa menteri. Karena memang Atang-Senjaya ini memang pangkalan helikopter terbesar yang ada di sini, di mana para adik-adik kami yang ada di sana juga menerbangkan helikopter kepresidenan yang berada di Lanut Halim Perdana Kusuma. Ya karena memang setiap lanut ada kekhususan gitu ya. Semisal di Makassar begitu untuk Sukhoi kayak gitu ya. Betul sekali. Berarti lanut ATS untuk helikopter ya. Memang dari dulu sejarahnya lanut di Atang-Senjaya itu memang helikopter. Jenis-jenisnya apa aja sekarang? Sekarang kita memiliki jenis yang ada saat ini ada 3 skadron di sana ya. Skadron udara, yang pertama skadron udara 6 dengan pesawat Super Puma ya. Skadron udara 8 yang pesawat Karakal. Kemudian kita punya SAT PP, memang sebenarnya di bawah Basarnas, tapi organisasinya di bawah TNI Angkatan Udara, di bawah Lanut Atang-Senjaya ini dengan pesawat-pesawat besar, ada Bolko, ada AW, kemudian ada Dolphin. Saya pernah diajak tuh Super Puma. Udah pernah merasakannya Mas ya? Keren. Sudah. Tidak semua orang bisa merasakan seperti ini Mas. Iya, siap. Orang yang beruntung. Atur nuhun. Siap. Masa bedanya apa sih helikopter militer dengan helikopter komersil? Nanti biar ada saya yang menjelaskan. Oh siap. Paling kalau tentang permasalahan helikopter dan operasional sehari-hari di pangkalan ini dengan komandan wing, nanti dia akan menjelaskan lebih detail apa sih perbedaannya antara sipil sama militer. Iya. Jadi memang ada perbedaannya. Tadi disebutkan pernah mengangkut begitu tokoh dari masyarakat sampai orang berdasi bahkan VIP. Iya. Seperti apa rasanya? Apalagi semisal tamu negara yang VIP gitu, kita kan membawa beban yang besar. Taruhannya nyawa begitu. Betul. Jadi bukan hanya taruhannya nyawa ya, Dinda, tapi taruhannya juga negara masalahnya. Betul. Karena kita mau tokoh masyarakat. Jadi mungkin ya apa yang dirasakan kami dulu dan dirasakan sama adik-adik ini ya, pesawat sekarang itu sudah ber-AC Mas, tapi ya keringatnya tetap sebiji-biji jago. Kenapa karena ada tanggung jawab. Oh siap. Ada rasa tanggung jawab, ya kan, di mana keselamatan penerbangan itu full berada di kapten pilot, di kru yang berada. Jadi apalagi kita membawa special mission ya, untuk RI1 maupun RI2, bahkan pejabat yang lainnya itu luar biasa safety-nya. Bukan hanya untuk mereka sebenarnya. Karena kami Angkatan Udara ini setiap saat bergeraknya di masalah safety. Harus benar-benar safe kita menerbangkan pesawat tersebut. Atang-Senjaya waktu kejadian Sukhoi di Gunung Salak, boleh dibantu Komandan Wing Udara 4 Lanut Atang-Senjaya Kolonel Penerbang Agni. Sebetulnya helikopter militer Indonesia ini semuanya dipersenjatai kah? Baik, saya jawab ya Mas ya. Jadi kita TNI AU pada khususnya memiliki berbagai jenis helikopter. Ada, kalau dulu kita memiliki pengelompokan, ada helikopter ringan, sedang, dan angkut berat. Dahulu sempat kita pernah dipersenjatai, khususnya yang di Atang-Senjaya. Dulu Puma dipersenjatai, kemudian Sikorsky pernah uji coba. Namun sekarang helikopter ini sama seperti jenis pesawat lainnya, baik pesawat tempur maupun pesawat angkut, dia sudah mengarah kepada multipurpose, Mas. Jadi heli itu tidak hanya bisa dipersenjatai, bisa menembak atau meroket, tapi juga dia bisa membawa penumpang, bisa membawa pasukan, dan bisa melaksanakan logistik, kemudian bisa membawa logistik di luar, di sling ya, underslang. Jadi dia membawa logistik di luar helikopter dengan memakai tali dan mampu membawa 9 ton. Nah, jadi pertanyaannya, apakah semua helikopter TNI AU bersenjata? Tidak. Jadi ada jenis helikopter seperti helikopter EC-120 Kolibri, dia tidak dipersenjatai karena fungsinya untuk search, untuk pencarian, dan untuk dukungan komando pengendalian kodal apabila ada misi tertentu yang mengharuskan panglima atau komandan untuk melihat situasi menggunakan heli tersebut. Dan ada helikopter VVIP juga, Mas. Oh, beda. Jadi helikopter VVIP itu khusus untuk membawa pejabat negara, baik presiden maupun wakil presiden beserta istri, karena pasti istri presiden atau ibu negara dan
Ibu Wakil Presiden juga melekat di kegiatan VVIP tersebut. Jadi kompleks. Jadi, nah kebetulan di Atang Sanjaya ini kita memiliki yang tadi Komandan Lanut sampaikan ada 3 satuan, Mas. Dan Wing 4 itu, Wing Udara 4 membawahi 3 satuan. Skadron Udara 6 dengan spesialisasi helikopter Super Puma. Dan saat ini heli itu pun sudah dipersenjatai. Kemudian heli yang di Skadron Udara 8 ada 2 jenis. Yang terbaru adalah jenis EC-725 Karakal, dia sudah bisa menembak maupun meroket. Dan heli Puma yang tadi saya sebutkan, itu udah multi-purpose. Kalau Puma dia dulu datang tahun 80-an, Mas, kira-kira. Jadi memang sudah cukup obsolete dan memang rencana tahun ini kita rundown, diganti dengan heli-heli yang jenis baru. Kemudian heli yang Satuan Udara Pencarian Pertolongan itu memang khusus untuk heli untuk search and rescue, ya, untuk heli SAR. Apabila ada bencana alam, ada mencari atau menolong korban-korban yang kecelakaan di laut dan sebagainya. Helinya pun spesial, mampu bisa didaratkan di kapal, karena tidak seluruh kapal bisa didarati oleh helikopter, Mas, karena dia punya batasan limit tonase yang sesuai dengan berat dari helikopter tersebut. Berarti total kita ada berapa heli kalau boleh tahu? Kalau total heli kebetulan yang ada di home base ada 1, cuman heli kita sudah tersebar dari di pangkalan-pangkalan tempur, Mas, termasuk di Papua untuk melaksanakan kegiatan operasi Kogab. Kita ada Kogab Wilhan 1, 2, 3, jadi kita di sana kita sebar untuk pelaksanaan operasi latihan di sana. Jadi kalau secara jumlah kita sudah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Ya. Artinya kita sebagai pusat heli begitu ya, saya katakan begitu. Setiap ada kebutuhan heli, kita harus siap sedia gitu, selalu untuk mengirimkan begitu. Betul sekali. Jadi tidak harus menunggu yang terdekat begitu, Mas. Katakan ada bencana di mana begitu. Ya, jadi memang kita tugasnya adalah digerakkan kapan saja. Kalau ada bencana alam kita tidak harus menunggu di mana. Selama itu ada kesiapan, langsung kita siapkan. Jadi adik-adik ini udah siap. 1 kali 24 jam mereka disiapkan. Siap. Namanya setiap pun pesawat, setiap hari pun kita ada namanya standby on call. Standby on call. Nama standby on call itu begitu ada perintah dari atasan, udah langsung dia bergerak menyiapkan. Gambarannya kayak pemadam kebakaran begitu kali ya? Ketika ada something, betul. Ya, berangkat langsung bergerak. Quick response. Quick response. Ya. Okay. Kebetulan kalau misalnya di home base kita ini ada heli yang saya sampaikan Super Puma dan heli yang untuk SAR, apabila nanti ada perintah untuk bergerak, ya kita cari tempat yang lokasi terdekat, apakah dari home base. Tapi kalau misalnya ada suatu kejadian di luar home base kita cari helikopter yang terdekat. Ya. Okay. Marsikal, saya tuh melihat Abang Kolonel penerbang ini lebih lebih familiar sebagai pemimpin upacara sebetulnya di momen besar nih. Betul seperti itu ya? Ya, betul, dan mungkin ada kebetulan juga. Wing di Wing 4, Wing Udara 4 ini memang sekarang lagi pengembangan profesi penerbang, disiplin dan peningkatan kualitas SDM itu seperti apa? Kolonel, mohon izin. Baik, jadi kami sejak tahun 2022 sudah membuat suatu slogan bahwa Lanut Atang Sanjaya, khususnya Wing Udara 4, menjadi Center of Excellence Helikopter, Mas. Artinya apa? Sebagai pangkalan induk terbesar di TNI AU yang membidangi helikopter, kita sebagai acuan dalam konteks kegiatan pelatihan maupun operasional. Karena di Atang Sanjaya sini komplit, Mas. Ada heli yang mampu menembak, ada heli yang mampu melaksanakan operasi SAR. Walaupun secara konteks umum kita multipurpose. Jadi bahwa Lanut Atang Sanjaya menjadi Center of Excellence Helicopter, maka yang harus dibina adalah sumber daya manusianya, man behind the gun-nya. Bagaimana caranya? Kita tentunya berawal dari menerima para penerbang, khususnya yang dari sekolah penerbang, yang kita didik untuk mengawali sebagai penerbang helikopter yang ada di Atang Sanjaya. Walaupun memang saat ini sekolah penerbang juga sesuai dengan silabusnya juga melaksanakan pendidikan sebagai penerbang helikopter, namun hanya sebagai siswa
sekolah penerbang. Namun secara operasional penerbangan menggunakan pesawat yang operasional tentu berbeda. Sehingga mindset mereka yang awalnya sebagai siswa sekolah penerbang helikopter untuk menjadi helikopter operasional tentunya harus kita didik secara bertahap, bertingkat, berlanjut, sehingga pada saat mereka nanti lulus transisi untuk menjadi seorang co-pilot, kemudian menjadi captain pilot, kemudian menjadi pilot uji Mas Adat sebagai test pilot, sampai dengan menjadi instruktur itu terbina. Walaupun memang faktor-faktor lain juga menentukan, ya, faktor kesehatan, kemudian faktor bagaimana dia. Jadi penerbang itu kan kalau di kita tidak hanya just terbang, kita juga harus melewati fase-fase untuk mengikuti berbagai kursus maupun pendidikan pengembangan umum, Mas. Iya. Jadi mereka cukup kompleks, tidak hanya dituntut segi profesionalitas sebagai penerbang, namun juga dituntut dalam segi akademis dan jasmani. Sehingga harapan kami mereka pada saatnya nanti mampu untuk menggantikan kita-kita ini, tidak hanya sebagai seorang penerbang saja, namun juga secara manajerial mampu untuk memimpin suatu satuan. Mas Eka, pilot-pilot kita cukup nggak sih banyak jumlahnya? Jumlahnya cukup, Mas. Jadi militer. Ya, sedikit saya menjelaskan bagaimana proses rekrutmen seorang penerbang. Source-nya ada dua, yang langsung dari SMA mengikuti ikatan dinas pendek, kemudian source-nya yang dari Taruna. Jadi kalau dari Taruna ini, mereka Taruna itu kan ada sampai dengan tingkat 4. Di tahun ketiga mereka akan diseleksi, yang memenuhi persyaratan, mereka akan diikutkan untuk masuk dalam sekolah penerbang. Nah, pada saat lulus, mereka sudah dilantik menjadi seorang penerbang. Tapi mereka ini belum memiliki pengalaman untuk operasional. Yang jurusan helikopter, mereka akan diterbangkan di Lanut. Kita juga punya ada pangkalan helikopter di Subang. Itu mereka memang khusus untuk mendidik penerbang-penerbang awal. Nah, setelah mereka selesai dari sana, barulah mereka akan ditempatkan di operasional. Nah, pangkalan berikutnya yang ada adalah di sini di Lanut Tatan Senjaya selain dari Halim. Nah, mereka masuk ke Lanut Tatan Senjaya ini memang sudah istilahnya ditugaskan di situ, mereka 0 jam untuk operasional. Sehingga kamilah melalui Danwing 4 ini beserta jajarannya di bawah yang mendidik mereka sesuai dengan silabus yang ada, itu menjadikan mereka penerbang operasional yang profesional. Profesional itu bukan hanya dari skill, dari segi attitude, dari segi akademisnya, semuanya mereka kita didik. Karena mereka tidak hanya just flying, mereka harus bersikap dengan baik dan mereka harus dibekali dengan akademis yang bagus. Karena mereka nanti akan dididik untuk menjadi seorang pemimpin. Leadership. Nah, seperti kami-kami ini ada Karungkit, ada Komandan Wing dan saya sendiri, seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu. Kalau kita berbicara apakah cukup, kita cukup. Karena setiap tahun memang ada regenerasi. Minatnya cukup tinggi. Ini salah satu indikasi, ini baru-baru saja kita melaksanakan proses penerimaan untuk calon taruna ini, animonya cukup besar di sini. Sehingga benar-benar kita harus seleksi ketat untuk bisa masuk yang memenuhi persyaratan. Gigi berlubang itu tidak bisa jadi betul ya? Iya, jadi memang karena kita berada di ketinggian tertentu itu akan berdampak. Jadi kalau dari aspek kesehatan mungkin kepala rumah sakit ini memang suhunya. Betul. Suhunya. Jadi aspek kesehatan seperti itu nanti akan beliau menyampaikan. Gigi berlubang aja nggak usah terbang, Mas. Sehari-hari aja kalau makan kacang masuk, waduh sakitnya minta ampun, Mas. Cenut-cenut ya, Mas. Nah ini saya mau ke dunia kesehatan ya nih. Rumah sakit TNI AU Dr. Muhammad Hasan Toto ini viral begitu. Rumah sakit militer pelayanannya kayak hotel berbintang. Itu apakah arahan dari Marsikal? Jadi memang rumah sakit ini antaranya di pelayanan. Memang kalau kita seperti inilah, Mas. Jadi warung-warung itu kita melihat mereka harus mendapatkan warung yang bagus itu adalah yang warung yang harganya kaki 5 tapi rasanya bintang 5. Oh, siap. Ini filosofinya dari situ yang disampaikan oleh Karungkit. Dipegang teguh sama dia. Dia harus menjadi the best dalam pelayanan. Tidak melihat stratanya. Nah, silakan Mas tanya sendiri. Iya, nah ini saya mohon penjelasannya Kolonel Kesehatan Dr. Hendro Yulianto. Siap. Apa ini latar belakangnya apa? Kenapa kok rumah sakit militer gitu ya? Yang kita kadang masyarakat awam lewat aja agak ngeri gitu. Tapi pelayanannya
seperti hotel berbintang. Seperti apa Kolonel? Ini kita harus melihat sejarah Mas Riki ya. Siap. Sejarah awalnya kesehatan militer TNI AU itu tugas kami hanya satu sebenarnya awalnya, mendukung awak pesawat untuk TNI AU dan keluarganya dalam hal kita kalau menyiapkan bagaimana abang-abang kita ini bisa terbang dengan sehat, sehat dengan aman sampai kembali lagi ke kediaman, dan juga kami menjaga keluarga kediaman supaya tetap sehat. Namun dalam proses berikutnya terdapat kelebihan fasilitas. Maksudnya abang-abang kita ini tiap hari lari, olahraga, begitu sehatnya termasuk keluarganya. Jarang berkunjung ke rumah sakit. Oh iya. Nah, itu kan. Karena sudah sehat-sehat. Sehat-sehat. Jadi kami kan jadi ngapain kita di sini ada. Nah, dengan kelebihan fasilitas itu akhirnya ditawarkanlah untuk masyarakat. Itu awal sejarahnya. Dan kemudian bahkan makin ke sini Kementerian Kesehatan di mana kami juga bernaung selain dengan Kementerian Pertahanan menyamaratakan ini. Rumah sakit militer juga memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat. Nah, di sini kita mulai beralih berpikir bahwa kalau seperti ini kita tidak hanya sistem sosial saja, pikiran tidak hanya sosial, tapi kita bicara bisnis. Ada bisnis. Nah, dengan arahan Komandan Lanut ini tadi itu harga kaki 5, rasa bintang 5. Mantap. Boleh diceritain sedikit? Jadi, Kolonel Hendro itu seperti apa? Hari gini, kita tahu bahwa sekarang ini kita sedang dalam program pemerintah yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS kata lainnya, di mana di sini ada banyak strata golongan, dimulai dari yang penerima bantuan iuran, dari yang itu BPJS kelas 3, ada BPJS kelas 2 yang mandiri yang harus bayar sendiri, ada BPJS kelas 1 paling tinggi itu yang harganya agak mahal iurannya. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kalau secara aturan yang kelas paling rendah ya nontonnya di paling ujung gitu kan. Yang kelas 1 yang dilayani paling bagus. Namun kalau kita melihat lagi bahwa sebenarnya yang paling memerlukan bantuan itu justru yang di kelas 3 yang menerima bantuan iuran miskin. Sehingga kami berkomitmen bahwa oke deh, kita ini rumah sakit militer. Kita selama ini kita tidak membeda-bedakan antara pangkat jenderal kayak pangkat bintara, perwira atau tamtama bahkan. Jadi bagaimana kita gunakan model kita ini untuk melayani masyarakat. Jadi kita siapkan pelayan kita, ruang rawat, pelayanan, di mana kelas 3 itu hampir setara dengan kelas 2 dan kelas 1. Kolonel hati-hati loh, ini bisa diserbu masyarakat ini pada lari ke rumah sakit itu kalau memang pelayanan. Saya sudah deg-degan nih. Ini salah satu memang arahan dari Pak Pimpinan kita, mulai dari Bapak Kasal, Pangkopsudnas, Pangkops, bahwa dimanapun kita berada harus bermanfaat kepada masyarakat. TNI Angkatan Darat, TNI pada umumnya, kemudian setiap rumah sakit itu harus memberikan pelayanan yang maksimal, bukan hanya kepada prajurit dan keluarganya, tapi juga dengan masyarakat umum. Karena kita sehari-harinya dengan masyarakat umum. Bahkan kalau tidak salah ekonomi itu 1 bulan itu bisa 4.000 masyarakat 4.000 umum saja yang berobat di rumah sakit kita, bukan hanya dari Bogor, ada yang dari Depok, Jabodetabek ada yang dari Cianjur, dan yang lainnya, dan dari Bekasi, segala macam seperti itu. Kemudian ada kerjasama dengan Pemkab Bogor juga ya, itu seperti apa? Jelas kami bekerjasama dengan Pemkab Bogor, dengan pemerintah kota juga. Kemudian kami bekerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi, BPJS pasti dong, dan juga yang paling ini adalah kami bekerjasama dengan semua rumah sakit yang ada di Bogor ini, RSUD. Jadi kalau ada apa-apa kami bisa langsung merujuk ke sana. Bahkan ada beberapa pelayan kami yang seperti misalnya contohnya CT scan kami, ada CT scan ya untuk yang stroke itu ya kami lah yang terbaik. Di Bogor, terbaik di Bogor. Harganya kaki 5, begitu. Harga paling murah. Siap. Jadi kami berupaya membantu rumah sakit lain yang kadang-kadang alatnya rusak, bisa dikirim kami. Iya. Jenis-jenis pelayanannya dokter apa saja sih kita kalau boleh tahu? Kita sudah ada spesialis kah atau bagaimana? Jadi kami adalah rumah sakit tipe C. Tipe C. Ini minimal kami sudah punya penyakit dalam, bedah, kemudian oksigen, kemudian anak. Kami sudah punya semua ini.
Dilengkapi juga dengan spesialis-spesialis lain, spesialis saraf, spesialis THT, kemudian spesialis ortopedi, kemudian bahkan kami punya spesialis emergency medicine. Ini spesialis dokter spesialis IGD. Ini sangat jarang sekali di spesialis IGD. Spesialis emergency medicine. Gitu. Jadi kami selain memberikan pelayanan spesialis, ya, dokter spesialis macam-macam tadi itu, kemudian kami ada dokter umum, perawat seperti biasa, kemudian ada fisioterapi, laboratorium jelas, radiologi jelas. Di kami yang paling berbeda itu adalah kami memiliki ini klinik awak pesawat. Klinik awak pesawat. Seperti apa itu? Menarik ini. Klinik awak pesawat itu adalah kami membantu para abang-abang penerbang awak pesawat. Bukan hanya penerbang awak pesawat itu ada juru mesinnya, ada segala macamnya itu. Kita bantu supaya mereka siap. Jadi kita melakukan MCU, medical check up, ala militer, ala penerbang. Di mana saat ini acuannya adalah di Lembaga Kesehatan dan Penerbangan dan Ruang Angkasa, Lakespra Dr. Saryanto yang ada di Jakarta. Iya. Itu adalah sebuah lembaga yang melakukan pemeriksaan medical check up bagi para penerbang setiap tahunnya wajib. Dan itu kami adop ke sini. Kita punya sekarang. Nah, ini dibuka sekarang kita buka. Dengan pelayanan yang mirip seperti itu kira-kira. Laboratorium, kemudian pemeriksaan tes psikologi gitu juga ada berarti. Psikologi juga ada karena pilot kan harus di. Ya, betul sekali Mas. Ya. Bahkan ada dokter psikiater, kita memiliki psikiater yang magister spesialis S2-nya lagi adalah di forensik psikiatri. Sehingga kami bekerjasama dengan Dinas DPAP 32KP, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian dan KB ini. Itu artinya bisa komersil juga dong, pilot-pilot maskapai penerbangan gitu? Ya, benar. Namun biasanya mereka ini ada tempat khusus. Mereka sudah di Balai Harpen sendiri rumah sakit. Di Balai Harpen. Iya. Di Kemayoran. Rumah sakit Dr. Muhammad Hasantoto ini mau diapakan ke depannya? Jadi yang pertama terkait dengan keberadaan rumah sakit kita ini kan sudah sangat membantu masyarakat. Iya. Yang sudah disampaikan tadi, harganya kaki 5, pelayanannya bintang 5. Ya. Memang itu menjadi sesuai dengan arahan pimpinan itu, bukan menyangkut masalah harganya, tapi pelayanannya harus dimaksimalkan. Timbul pertanyaan untuk kasus-kasus tertentu yang mereka tidak punya BPJS seperti apa. Ya. Ini sedang kami upayakan untuk membuat suatu kerjasama melalui kegiatan sosial ini. Salah satu upaya kita adalah melalui kegiatan sosial. Operasi katarak yang punya BPJS bisa langsung operasi dia setiap saat kapan dia mau. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang belum memiliki? Atau mungkin BPJS-nya mati. Kita laksanakan kegiatan sosial. Kita melayani mereka tanpa BPJS, ya, tanpa surat keterangan yang lainnya pun, datang ke rumah sakit kita datang, kita periksa, dia layak dioperasi, kita operasi secara gratis. Bagaimana dengan masyarakat yang anaknya memiliki bibir sumbing? Kita gratis, kita operasi seperti itu. Ini rutin setiap hari ada atau hanya tertentu momen tertentu? Ini adalah momen yang bagus yang saya sampaikan ke Karunket. Pertama kali saya menjadi komandan, lalu saya langsung panggil beliau. Rumah sakit ini harus bermanfaat bagi masyarakat. Sudah komandan, sudah bermanfaat. Bukan itu. Sisi komersilnya kita hilangkan. Jadi para dokter-dokter ini harus memiliki sisi sosial. Sudah komandan, kami sisi sosialnya tinggi, betul. Tapi saya tantang rumah sakit ini juga harus mampu melayani orang-orang yang tidak memiliki BPJS. Untuk kasus-kasus tertentu seperti operasi katarak, bibir sumbing, mereka habis diamputasi dan kakinya. Oleh karena itu ini momen yang bagus nanti pada saat hari bakti nanti Mas, kami melaksanakan kegiatan itu, kami mencoba membuka kegiatan bakti sosial dan setelahnya itu kami melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi sosial yang terlibat dalam kesehatan untuk menjadikan rumah sakit kami ini menjadi rumah sakit rujukan. Operasi katarak gratis secara reguler, nggak perlu nunggu baksos, kaki palsu dan bibir sumbing. Kita doakan saja mudah-mudahan ini berjalan dengan baik sehingga manfaatnya terhadap masyarakat pun ada, sangat membantu orang-orang yang benar-benar memang mereka tidak mampu seperti itu. Mungkin mereka cuma punya BPJS tapi iurannya nggak pernah dibayar, kan sama saja. Seperti itu. Ini jadi tantangannya sama Karunket. Ada nilai sosialnya terhadap lingkungan masyarakat ini yang kita minta. Dan mungkin tidak semua rumah sakit memiliki kemampuan seperti itu.
Kalau dalam pelayanan secara umum, saya yakin mereka bisa bersaing. Rumah sakit mana kita tunjuk pasti punya pelayanan yang sama. Tapi kalau dengan pelayanan yang bersifat sosial seperti ini, mudah-mudahan di rumah sakit kita ini yang pertama dan Amin. Siap. kalau mau diikuti dengan rumah sakit yang lain, wah ada langkah bagusnya. Iya. Berarti kita bisa membantu masyarakat. Betul. Ya lebih banyak lah. Menularkan Kebaikan itu kan iya. bukan karena kita pengen dilihat dan yang lain. Siap. Karena kalau cuma satu orang yang paham, Karungkit saja yang paham, Danwin saja yang paham, langkah ini terhenti hanya di 3 orang ini saja. Tapi kalau saya cerita sama Mas cerita ke temannya yang lain-lain, ini akan efeknya multiplier. Betul. Efeknya efek domino untuk kebaikan. Betul. Seperti itu, Mas. Marskal yang bersama istri berjiwa sosial tinggi ketemu di rumah sakit Muhammad Hasantoto, ketemu dokter Hendro, ini kan udah jodoh berarti ya. Jodoh saya ini. Sepertinya. Jodoh saya bertiga ini. Jadi memang ya kami punya gerakan itu, Mas. Kira-kira saya memulai kegiatan sosial ini dari pangkat kapten. Kami memiliki gerakan yang namanya gerakan Happy Heart, di mana foundernya istri saya sendiri. Happy Heart itu gerakan yang peduli terhadap anak-anak disabilitas. Kami berbagi tongkat tunanetra, kami berbagi alat pendengar, kami berbagi kursi roda. Seperti itu pada anak disabilitas yang memang tidak mampu dan mereka belum pernah melaksanakan itu. Di Bogor masih banyak Mas sekarang gitu. Di Bogor saya yakin banyak sekali. Karena kita Kami memang secara jumlah dengan gerakan yang kami kerjakan ini belum mampu kami, Mas. Mudah-mudahan dengan melalui podcast ini mereka semua Amin. Sehingga banyak anak disabilitas itu yang mereka layak menikmati karunia Tuhan sama dengan kita. Tidak hanya tinggal di rumah karena mungkin tidak punya alat untuk menggerakkan mereka karena mereka tidak mampu bergerak sendiri. Mau beli kursi roda juga tidak mampu. Sehingga dengan cara inilah kita bisa berbagi. Siap Marskal. Ini kan instruksi dari Marskal jelas, dari komandan jelas. Porsi sosialnya lebih tinggi. Tapi untuk bisnisnya kumaha dong ini? Ini bagaimana bisnisnya? Kan harus dipikirkan juga nih dari sisi bisnis. Memang. Tapi kita harus melihat bahwa sebenarnya dengan melakukan kegiatan sosial, dengan berikan pelayanan yang baik terhadap anggota BPJS, terutama yang kelas 3, yang PBI apalagi seperti itu, ternyata efeknya itu membawa pasien umum, yang membayar secara umum. Di kami ada ruang VIP, ruang VVIP, yang VIP dan VVIP, yang dimana di dalamnya kami itu melakukan pelayanan hampir seperti hotel bintang 5. Misalnya contohnya, kalau di hotel ada sendal, kami ada sendal. Kalau di hotel disiapkan anduk, peralatan mandi, kami siapkan hotel anduk peralatan mandi. Bahkan di dalam kulkas itu istilah itu penuh makanan. Lebih jauh lagi, kita ada menu makanan setiap pasien VIP. Bapak mau makan yang mana? Makan apa hari ini? Pilihannya banyak. Banyak. Tidak hanya sekedar bubur saja yang harus kita telan biar sembuh. Iya. Ini mereka memiliki alternatif pilihan yang sama. Yang sudah terhitung kalorinya. Nilai gizinya sudah diukur. Sudah dihitung. Makna hospital dari hospitality itu. Hospitality keramahan. Bukan rumah sakit. Hospitality yang kita ini gitu ya. Bahkan di kelas VIP kita siapkan, kita membuat ada beta. Wah, beta. Ini suatu yang out of the box. Jadi orang berpikir, buat apa? Nanti pasiennya kepleset jatuh, bagaimana? Oh enggak, pasien tetap dimandikan oleh perawat di meja di bed pasien. Tapi keluarga nunggu kan stres. Bisa saja keluarga nunggu beta dulu, keluar gitu itu melihat keluarga yang sakit. Jadi segar lagi. Ini harus kita jaga moral dari penunggu, keluarga dan juga pasien sendiri, kita berikan sebaik-baiknya, dipelihara sehingga sembuhnya juga cepat gitu. Jadi ini memang tantangan bagi Karungkit. Saya sampaikan, Mas Indro, coba dibuat suasananya itu nyaman, sudah dibuat seperti hotel. Jadi orang yang datang sakitnya itu langsung berkurang 50%. Karena sugesti pelayanannya itu yang ramah, ruangannya dingin, bersih, Mas, teratur, antriannya juga teratur gitu. Jadi sugesti mereka begitu datang, sakit langsung berkurang. 50%. Karena
memang sugesti ini juga turut berpengaruh dalam proses kesembuhan. Seperti itu. Iya, iya. Mau dihilangkan bayangan-bayangan rumah sakit yang ya ala kadarnya seperti itu ya. Yang bawa antibiotik, kemudian ada kasa berserakan, itu sudah masa lalu. Dan kemudian untuk SDM-nya bagaimana? Apakah semua nggak dari TNI AU juga dong? Nggak semuanya dong, pasti ada yang dari swasta begitu ya? Kami sekarang saat ini pegawai kami itu ada 300 lebih. Oke. Di mana militernya hanya 40 orang. Militer 40 orang. Kemudian PNS, kami ada PNS itu cuma 110, jadi total 150. Separuhnya lebih ini adalah honorer, istilah kami adalah pegawai tidak tetap PTT dan juga mitra. Sehingga di sini ada kolaborasi yang benar-benar harus seiring sekata. Betul. Untuk requirement dari semua pegawai yang kami rekrut sesuai dengan aturan Kemenkes harus punya STR. Itu surat izin praktek harus ada. Tanpa itu maka mereka tidak bisa di rumah sakit kami. Ya, sesuai dengan mutu rumah sakit kami yaitu penuh syukur bahwa kami selalu mensyukuri segala nikmat Tuhan dan bahkan bersyukur karena kami diberikan jodoh untuk merawat pasien-pasien kami ini. Kemudian kami profesional ada kriteria dari kompetensi dan kapabilitas, kemudian kami amanah. Itu yang kami tekankan selalu dan dijalankan oleh seluruh civitas hospitalia kami, syukur, profesional dan amanah saat kami memberikan pelayanan pada masyarakat ini. Dan itu terbukti hingga hari ini semakin ahli semakin banyak yang mempercayakan kesehatannya pada kami. Dulu awal saya di sini kondisi dimana itu November 2021 mungkin poliklinik masih sekitar 200, seharinya itu masih 50, 40, maksimal 100, sekarang sudah 300 setiap harinya. Cukup signifikan. 5.000 lah sebulan kami, signifikan. Berarti 2021 itu di COVID lagi tinggi-tinggi juga? Keterlibatan kita sudah mulai turun itu. Oh, sudah mulai turun? Okay. Saya masuk ke sini sudah mulai reda. Kemudian rawat inap yang dulunya hanya mungkin maksimal itu 40 orang, sekarang dari 134 bed kami itu sudah hampir 100, udah masuk di situ. Kemudian yang paling nyolok sekali itu adalah permintaan untuk operasi. Kita tadi bicara masalah operasi katarak, operasi sumbing. Operasi kami di awal-awal saat itu baru udah mulai running, kita maksimal di angka 40-50. Sekarang sudah hampir 200 kita operasi per hari. Per hari? Per bulan. Oh, per bulan. Oke. Iya. Dan bersyukur pimpinannya masuk. Ya karena punya support, jadi kita enak jalannya gitu. Iya, betul. Saya pengen tanya tadi sedikit untuk yang kelas ini kan pasti Bogorian bertanya-tanya, rumah sakit ada bathtub berapa itu harganya? Boleh tahu nggak rate-nya? Yang kelas VIP yang boleh naik itu yang BPJS kelas 1 naik ke atas dengan menambah dari sisa dari selisih dari harga ini dibagi dengan klaimnya berapa, itu seperti itu. Itu memang ada skemanya dari BPJS. Tapi untuk yang pasien umum gitu, kita masang cuma 1,5 juta. 1,5 juta per malam. Oke. Hampir seperti hotel. Iya. Kalau Anda nggak sakit datang ke situ juga sama dengan hotel, tidur juga, nonton nggak apa-apa juga. Dan tidak ada pembeda di kelas 3, kelas 2 ya? Untuk kelas 3 kan tetap ada kelasnya sesuai dengan kelas rawat inap standar KRIS sesuai Kemenkes. Tapi bahan kita mungkin kalau di rumah sakit lain mungkin kelas 3 berkumpul banyak orang. Kami maksimal 4 dibatasi orang. 4 orang dengan sekat yang jelas, yang memiliki solotan listrik dan lain-lain, kamar mandi ada di dalam, dan kami semuanya ruangan kami ber-AC. Air conditioning, nyaman pasien, termasuk penunggunya. Betul. Jadi itu yang paling penting, dan kebersihan kami juga sangat perhatikan karena bagian dari keseharian kami kan tentara itu disiplin, kebersihan kami itu sudah menjadi darah daging bagi kami. Itu yang kami bisa offering pada klien-klien kami. Kalau dari sisi operasional, Danwing ini punya motor, dia menjadi Lanut Tata Senjaya menjadi center of excellence helikopter. Demikian pula dari sisi betul. Ini sudah terakreditasi paripurna. Oh iya, sudah paripurna. Jadi tahun 2022. Saya ini
menjabat di sini nih dikawal sama teman-teman yang memang sudah Betul. komitmennya cukup tinggi untuk menjadikan Lanut ini menjadi Lanut percontohan yang bermanfaat bagi masyarakat. Bebannya memang tinggi-tinggi ya. Untuk Center of Excellence Center of Excellence helikopter. Iya. TNI AU ya. Oke. Kita di ASEAN, di dunia seperti apa? Baik, jadi kiprah kita itu tidak hanya berlatih sesama rekan dari matra lain, tidak. Jadi kita secara tahunan, kebetulan kita ada program namanya Joint Exercise, Mas. Jadi bersama dengan rekan-rekan penerbang helikopter dari Singapura, dari Brunei. Jadi kita ada semacam exchange, pertukaran untuk knowledge. Teknisnya bagaimana, baik kita pada saat ground briefing sampai dengan teknis pada saat pelaksanaan penerbangan. Jadi kita saling sharing. Kebetulan tahun lalu kita sudah melaksanakan itu dengan RSAF dengan Republik Singapura Air Force. Siap. Di latihannya di Pekanbaru tahun lalu. Nah, kebetulan di tahun yang sama kita yang berangkat ke Brunei, Mas. Dengan menggunakan helikopter yang berbeda. Jadi kalau dengan Singapura sama-sama dengan varian Caracal, kalau yang di Brunei mereka pakai Black Hawk. Nah, itu sangat tantangannya besar. Bagaimana kita berelaborasi dan berkolaborasi melaksanakan misi waktu itu lebih banyak kepada misi kemanusiaan ya. Betul. Ya. Jadi tidak hanya ready to fight perang gitu tapi kemanusiaan juga. HADR-nya ada Human Assistance and Disaster Relief-nya. Itu harus ada karena memang di mana ada terjadi bencana, militer lah yang paling cepat gerak. Karena kenapa? Karena mereka memiliki alutsista yang memang kompatibel untuk penanganan bencana. Dan mereka latihan dengan negara-negara lain itu juga sejalan dengan visi misinya Kepala Staf Angkatan Udara toward respected Air Force menjadi angkatan udara yang disegani di kawasan. Artinya kita dipertimbangkan dari segi aspek alutsista, kemampuan sumber daya manusianya, kemampuan skill, taktik dan yang lainnya ini untuk bersama-sama mengamankan wilayah kita, wilayah region kita seperti itu. Kita ada helikopter baru kalau nggak salah. Ya, benar ya. Betul. Jadi kita akan kedatangan 8 unit Caracal H225. Varian yang kemarin kita ada namanya C725, ini varian yang H225 terbaru dengan beberapa peningkatan kemampuan yang ada, dan insya Allah tahun ini akan datang kita di spesifikasi apa? Spesifikasinya termasuk multipurpose juga. Sama. Semua tergantung misi yang kita laksanakan. Misi bencana alam kita siapkan dia untuk bencana alam. Kemudian misi operasi militer kita siapkan dia operasi militer. Misi transport VVIP kita siapkan dia sebagai transport VVIP. Dan pilot kita punya kemampuan all mission. Jadi itulah yang disampaikan oleh Danwing ini. Center of Excellence-nya helikopter itu ada di Bogor. Siap. Ini harus saya tanyakan. Apakah TNI AU sekarang, terutama di Lanut Tangshan Jaya, eksklusif gitu, atau kita membuka pintu untuk masyarakat untuk belajar, ingin tahu seperti apa gitu? Bagaimana? Jadi memang Lanut ini tidak bisa kita menutup diri, Mas. Karena alutsista yang kita gunakan ini merupakan hasil dari pajak negara yang diberikan alutsista. Pajak itu didapatkan dari mana? Dari masyarakat. Sehingga please welcome, silakan datang melihat alutsista di sana. Kami membuka area-area tertentu, dan ada juga memang area-area yang memang tidak boleh dilihat, bukan tidak boleh tertutup untuk dikunjungin. Namun kami akan memfasilitasi, semacam ini loh, helikopter kita itu seperti apa sih? Ada juga loh Mas yang belum tahu. Belum pernah melihat nih, hanya ngelihat di atas saja. Kalau dia terbang dari kejauhan, dia terkira sawang ya Mas. Termasuk kita lah dulu ya, waktu kita kecil, kita nggak tahu nasib kita terang itu jadi penerbang juga kita. Amin. Nah seperti itu, Mas. Kita buka. Ada momen-momen tertentu kami membuka, dikasih, dan banyak sekarang yang masuk dari anak-anak kecil itu, ya kan, mulai dari PAUD, TK, SD berkunjung ke kami fasilitasi, kami lihat ini
helikopter itu seperti apa, jenis-jenisnya mana saja. Oh, ini pangkalan kita. Siap. Ya. Krunya Mas Riki ini belum pernah lihat helikopter kayaknya. Iya, mau lihat. Seperti itu, Mas. Jadi memang kita tidak membuat diri kita menjadi eksklusif. Kita bagian dari masyarakat. Siap. Ya. Mas Sekal, terakhir mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait aksi-aksi sosial yang lagi sangat digaungkan oleh Lanut Atang Sanjaya. Pada intinya kami dari Lanut Atang Sanjaya, Pak. Jadi secara umum kita TNI Angkatan Udara yang berada di Bogor ini, di Lanut Atang Sanjaya ini pengen berkolaborasi dengan siapapun. Mari kita laksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat dengan masyarakat. Dari aspek tugas, kami juga mohon dukungannya untuk dapat melaksanakan mengamankan negara kita, mengamankan wilayah udara kita. Kemudian dari aspek yang lainnya, kita harus tetap bermasyarakat, harus bersosial, di mana saudara-saudara kita membutuhkan. Mari kita bersama-sama. Karena memang saya sampaikan kepada adik ini, kalau dalam tugas silahkan melangit, namun membumilah dalam bersikap. Siap. Melangit dalam tugas, membumi dalam bersikap. Seperti itu, sehingga keberadaan kami di Bogor ini memang benar-benar dirasakan bahwa Lanut Atang Sanjaya ada di sana, dia bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Siap. Dari aspek sosialnya. Seperti itu. Terima kasih Mas Sekal. Saya boleh minta sedikit ya dari Kolonel Agni. Kalau Kolonel Agni mungkin bagi teman-teman yang anak-anak muda nih, Gen Z yang pengen jadi pilot TNI AU seperti apa? Ya. Saya pesankan kepada generasi muda sebagaimana kami laksanakan dulu pada saat kami mendaftar di Taruna ya, Akabri waktu itu ya. Jadi persiapkan sedini mungkin dan jangan takut bahwa untuk mendaftar dikenai biaya, tidak ada. Kita mendaftar gratis, namun syarat-syarat harus diperhatikan. Yang pertama, yang jelas pasti akademis, karena saat itu kami untuk yang Taruna AAU itu semuanya dari IPA. Iya. Nah, karena yang kita pegang adalah alutsista. Terus yang kedua harus kemampuan kondisi kesehatannya harus baik, kemudian jasmani harus rajin olahraga, membina diri, baik berlari, kemudian kita ada namanya samapta A dan B, Mas, dan C sebenarnya dengan renang, karena kami diujikannya itu lari 12 menit harus mencapai 2400, kemudian pull up, push up, kemudian sit up, kemudian di samapta C-nya itu kita harus mampu untuk berenang. Jadi tidak hanya itu, akademis juga menentukan, karena mau kita kondisi kesehatannya bagus, kondisi jasmaninya bagus, tapi kalau akademisnya itu kurang mendukung, tentu tidak, karena kita kan yang akan dididik menjadi taruna dan akan menjadi perwira, dan yang bidang pelajaran atau akademis yang akan dihadapi nanti itu semuanya eksak, Mas. Ada jurusan aeronautika, elektronika, teknik industri, teknologi. Betul. Dan ada batasan IP tertentu, apakah yang bersangkutan lanjut ke tingkat berikutnya atau tidak. Nah, itu kita dibatasi karena ini sekolah bentuknya beasiswa, tentunya kita juga harus mempedomani aturan-aturan yang ada. Tidak seenaknya, saya mau tinggal kelas dulu atau saya mau libur dulu, nggak bisa. Ini sekolah namanya beasiswa, jadi harus benar-benar mengikuti kegiatan akademis dari mulai awal sampai akhir. Siap. Gitu. Mungkin yang harus ditegaskan Kolonel bagi Bogorian gratis. Betul, gratis. Dibayar, ada uang sakunya. Jadi kalau pesiar ada ya, kita tidak banyak tapi juga tidak kurang. Tidak kita dibayar. Sekolah dibayar. Jadi pilot loh. Mantap. Dokter Hendro, siap? Masyarakat Bogor datang ramai-ramai ke Rumah Sakit Hasan Toto. Bagi masyarakat Bogor, seiring dengan peringatan Hari Bakti TNI AU ke-76 tanggal 29 Juli 2023 nanti, kami Lanut Atang Sanjaya di bawah pimpinan
Marskal Pertama TNI M. Taufik Aras Esos, kami menyelenggarakan beberapa kegiatan sosial, yaitu antara lain adalah operasi katarak, operasi bibir sumbing, pembagian kaki palsu. Maka kami harapkan silakan bagi yang keluarga maupun saudara, rekan terdekat ataupun yang jauh, mari kita berikan informasi, berbondong-bondong menghubungi. Nanti ada mungkin bisa di-share juga ini flyernya, sehingga kontak personnya kami bisa diketahui oleh pemirsa. Ini operasi ini akan kita lakukan di Rumah Sakit Dr. M. Hasan Toto, Lautan Senjaya, dan segala satunya selama gratis, sekali lagi gratis, sama dengan tadi gratis, selama masih bisa memenuhi persyaratan yang ada, akan kami bantu sepenuhnya di bawah dengan bimbingan dari Komandan Lautan Senjaya. Tanggalnya tadi mau di tanggal 21 sampai dengan tanggal 26. 21 sampai 26. Iya. Juli ya? Juli 2023. Karena nanti kami peringatan hari pastinya tanggal 29 Juli. 29 Juli. Iya. Siap. Tidak kita batasi berapa pesertanya? Itu operasi katarak silakan mendaftar karena kan nanti akan di screening. Oh iya, nanti bisa berlanjut juga ya. Bisa berlanjut. Jadi bukan hanya pada tahun hanya di momen itu saja. Kemudian nanti momen berikutnya nanti kita cek lagi. Betul. Masih berlanjut, Mas. Siap.